Ya, teman-teman, eh karena ternyata di wah, ternyata batas live kita sudah terpenuhi ya, teman-teman. Jadi eh ini nanti akan dilanjutkan oleh Mas A. Dilanjutkan sesi tanya jawab aja ya. Ya, masih menunggu Mas Am. Oke. Wah, ternyata live ada batasnya juga ya Mas sekarang Mas ya. Tidak terasa sekali. Mendengar luar biasa. Oke, lanjut ya. Oke, siap Ditunggu Mas. dulu bentar. Siap Mas. Lanjut aja ya. Ya, lanjut aja pelan-pelan Mas sambil menunggu teman-teman. Nunggu ya. Nah, jadi itu kaitan sama tadi apa? Kita cerita tentang ekonomi ya, tentang pertanian, ekonomi, tentang tambang ya. Nah, itu benihnya itu lumayan mahal. Nah, para petani itu kesulitan untuk bisa menanam brambang, bawang merah tadi itu karena permasalahan permodalan. Nah, sedangkan akses pemodalan pun di lingkungan masyarakat desa itu masih sangat mungkin belum banyak informasi yang masuk. Padahal kalau kita ada banyak sekali equity crop di pertanian ada, kemudian di peternakan ada, bahkan di UMKM sendiri ada. Saya sendiri juga sekarang salah satu bermain diversifikasi investasinya juga di equity crowdfunding tersebut gitu. Nah, artinya kalau misal konsep-konsep semacam itu bisa dibawa ke Ponorogo, artinya kan bisa cukup membantu dan bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada teman-teman atau orang-orang pelaku usaha petani peternakan yang ada di Ponorogo. Nah, kenapa kita lalu sisi kerakyatannya di mana? Nah, sisi kerakyatannya ini diambil dari limit investasinya. Jadi kita membatasi mekanisme sedemikian rupa sehingga yang masuk di dalam crowdfunding itu adalah orang-orang yang memang dari bottom of pyramid. Jadi dari kita saling membantu tetangga kita, saudara kita. Jadi para kapitalisme perusahaan investasi yang mengakomodir modal-modal itu nggak bisa masuk gitu. Jadi yang benar-benar masuk di sana ya orang-orang di lingkungannya sendiri gitu, yang memang bingung duitnya mau diapain gitu ya. Kemudian dari duit yang bingung diapain itu ditaruh ke equity crowdfunding tadi gitu. Nah, mungkin secara teknis gini ya, saya mau sedikit cerita juga. Mungkin ambil contoh kita bikin sebuah platform. Fokusnya kita gerak di Ponorogo dari sisi ekonomi pertama. Dari sisi ekonomi kita berkaca dari Amerika. Kalau dari Amerika itu ada setiap pekan ya, ada salah satu gedung yang dimana gedung itu dia mengakomodir sebuah pertemuan. Nah, pertemuannya apa? Pertemuannya ini adalah pitching bisnis. Jadi pelaku usaha kecil menengah UMKM di sana itu pitching di dalam sebuah gedung tersebut. Nah, investor itu udah berjajar gitu ya, dan kemudian menunggu dan memilih bisnis yang kira-kira mereka cocok. Nah, akhirnya roda ekonomi itu di situ berjalan. Uang itu nggak mengendap di bank, uang itu nggak kemudian, coba teman-teman pikir ya, uang teman-teman yang di bank itu ya, itu dipakainya buat apa? Dipakainya juga buat bisnis gitu ya, oleh para orang-orang yang punya aset yang besar, yang bisa menjaminkan asetnya di bank tersebut gitu. Nah, artinya kita coba rubah paradigma berpikirnya, daripada duit kita ngendap dan nggak ngapa-ngapain, mending dimanfaatin kan kayak gitu. Nah, kita bikin platform kayak gitu, di mana platform itu fokusnya pertama di sektor pemasaran. Jadi bukan hanya kita membantu untuk menjualkan dari sisi kabupaten ya, di internal kabupaten sendiri. Kan tadi kita udah petain tuh dari data BPS, setiap kecamatan punya potensi. Nah, potensinya apa itu kita nanti kemudian sondingkan di situ dalam infografis. Karena saya pribadi juga sebenarnya agak bingung membaca data dari BPS itu, karena kan file PDF dan cukup banyak gitu ya, parameternya cukup banyak gitu ya, angka-angkanya cukup membingungkan. Nah, kita sederhanakan dalam bentuk infografis yang itu menjadi knowledge. Nah, setelah itu jadi knowledge akan diolah, ditampilkan dalam platform tadi.
Nah, dari potensi itu kita kan secara nggak langsung juga bisa memasarkan ya potensinya apa, kemudian produknya apa dipasarkan di situ. Dalam satu waktu ada apa namanya option untuk investasi di situ gitu ya. Pakai metodenya apa? Ya mungkin salah satunya tadi blockchain dan seterusnya. Nah, inilah salah satu contohnya. Nah, nanti masuk poin yang ketiga. Poin ketiga ini adalah nilai, kemudian budaya dan sejarah. Nah, ini tiga poin yang kita juga ingin fokuskan nanti ke depannya. Kenapa? Ambil contoh gini, kalau kita bicara budaya, Ponorogo udah nggak diragukan lagi, the art of Java gitu. Jadi kita punya reog yang bukan hanya terkenal di nasional, tapi bahkan di level internasional. Tapi selain reog sendiri, sebenarnya juga banyak budaya, banyak historical yang apa namanya sebenarnya Ponorogo itu punya. Nah, ini mungkin saya lebih bicara ke teman-teman yang internal Ponorogo sendiri gitu ya. Ambil contoh, kalau teman-teman pernah tahu ya, sosok guru bangsa ini siapa? Kalau founding father bangsa ini adalah Bung Karno sebagai proklamator. Beliau yang kemudian mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Gurunya Soekarno siapa? Adalah H.W.S. Cokroaminoto. Cokroaminoto gurunya siapa? Gurunya adalah Kiai Haji Hasan Besari, Tegalsari gitu kan. Yang juga merupakan apa namanya sejarah Gontor lama. Jadi Gontor Pondok Modern Darussalam Gontor yang sekarang yang sudah berkontribusi besar kepada Indonesia, banyak pondok alumni, pondok cabang gitu ya, bukan hanya di Ponorogo tapi di seluruh penjuru Indonesia. Kemudian sejarahnya kalau kita tilik itu ternyata dari Pondok Tegalsari. Nah, ternyata satu kawasan aja ya, misal Tegalsari tadi, itu punya sejarah histori yang luar biasa. Yang tentunya sejarah itu dia punya nilai budaya dan dia punya nilai, dia punya yang namanya value. Nah, value inilah yang kemudian kita sebagai anak Ponorogo gitu ya, katakanlah bisa mencerminkan value itu. Ketika nanti kita datang ke daerah yang lain, datang ke kota yang lain, kita punya semacam ciri khas yang menggambarkan tentang apa namanya nilai-nilai yang Ponorogo sendiri itu ada gitu ya. Kemudian sekaligus ini juga bisa nanti misal dibuatkan platform. Nah, nanti masuk ke poin yang selanjutnya dulu biar lebih nanti nyambung ngobrolnya. Nah, yang keempat ini pariwisata. Nah, pariwisata kita tahu di Ponorogo juga cukup besar, cukup luar biasa dan banyak gitu. Nah, kalau di Bali ya, kalau di Bali itu ada namanya barongan gitu kan. Ada barongan, kemudian di situ biasanya ada paketan. Jadi ada katakanlah kita datang ke Bali sewaktu-waktu kita mau pesen pertunjukan itu bisa. Nanti paket satu katakanlah di ruangan sekian dengan penonton sekian itu apa namanya tarifnya sekian gitu. Jadi kita bisa pesen jam sekian sampai jam sekian. Nah, kalau di Ponorogo kan mungkin kebanyakan hari ini ya harus nunggu Grebek Suro dulu atau mungkin nunggu malam bulan purnama dulu gitu. Padahal wisatawan datangnya kan nggak apa namanya nggak bisa kita prediksi gitu. Datang aja. Kemudian misal satu waktu dia pengen apa namanya nonton pertunjukan ini, nah di platform ini udah menyediakan gitu. Jadi kalian mau jam berapa? Nah, nanti sekaligus di sini kan kita bisa memetakan nih apa namanya kesenian-kesenian, apalagi kita di setiap desa ya kalau nggak salah itu kita punya yang namanya reog gitu. Nah, kemudian teman-teman tadi bicara platform tadi ya, sekaligus nanti platform ini bisa infografi itu bisa menunjukkan banyak hal, bukan hanya ekonomi tapi juga pariwisata gitu ya. Jadi semuanya itu terpusat dan kemudian dalam satu daerah itu kita saling bantu-membantu dan bahu-membahu gitu untuk saling mempromosikan dan seterusnya. Nah, kemudian yang kelima ya, itu sosial kemasyarakatan. Kita tahu bahwa Ponorogo ini komunitasnya cukup banyak ya. Ada banyak lah. Nah, tapi apa namanya titik temu dari komunitas ini ya, antar komunitas ini, sosial kemasyarakatan tadi perlu juga kita punya gitu, dalam artian satu wadah yang menyatukan mereka, yang kemudian saling membicarakan progres masing-masing. Jadi kalau kita bicara skala nasional itu kan ada namanya persaingan indikator daya saing sebuah bangsa, di mana itu diukur salah satunya dari apa namanya pendapatan per kapita, di mana kalau menurut risetnya World Economic Forum nilai daya saing sebuah bangsa ini
dia berbanding lurus dengan namanya kesejahteraan. Jadi semakin daya saingnya tinggi, kesejahteraan juga. Nah, kalau kita coba tarik gitu ya, misal di lingkup kabupaten, kira-kira daya saing dari sebuah kabupaten itu apa? Nah, dari perkumpulan non-profit oriented tadi, bicaranya di situ. Kita udah di level mana ya, dari sisi angka, katakanlah misal di Indonesia sendiri Ponorogo itu nomor berapa, dari sisi kualitas dari kabupatennya, misal dari skala makro dan seterusnya. Nah, itu kemudian bisa diakomodir lewat situ. Nah, kemudian yang keenam ya, itu dari sisi politik pemerintahan. Kita tahu di kota ya banyak sekali teman-teman pasti udah juga banyak ngerti tentang namanya smart government, smart city ya. Kemudian apa namanya terkoneksi dengan Internet of Things. Kemudian semuanya jadi kalau di Bandung itu Pak Ridwan Kamil itu dia punya apa namanya kayak film Star Trek. Jadi ruang komando kendali yang kemudian dia mengetahui isi kota ya, ada CCTV besar kayak gitu kan, di Surabaya juga ada gitu. Nah, artinya kita juga harus memikirkan, walaupun kelihatannya sekarang nggak butuh ya, tapi sebagai seorang tadi saya bilang visioner, kita harus memikirkan ke depan itu, kita juga harus berpikir seperti itu, bagaimana pemerintahan itu bisa melayani dengan lebih efisien gitu ya. Ambil contoh misal kita yang baru saya rasakan gitu, misal ketika ngurus SIM gitu ya, itu wah luar biasa antrinya gitu kan, dan dari sisi kenyamanan, dari sisi apa namanya kemudahan gitu. Padahal salah satu apa ya tujuan ya atau istilahnya ketercapaian dari pemerintah sendiri adalah kemudahan gitu ya dan kenyamanan pelayanan gitu. Nah, itulah yang saya pikir ya di beberapa dinas atau beberapa daerah, beberapa dinas ataupun mungkin instansi belum benar-benar mencerminkan tentang smart city, tempat smart government, tentang kalau dalam bukunya Prof. Renal Kasali itu ada namanya agile. Jadi agile leadership, ada agile government gitu. Nah, itulah yang kemudian harus kita bangun. Nah, sebenarnya sederhananya gini, kalau kita ngerasa susah untuk kemudian change the status quo right now, ya sederhana, kita shifting, waiting until apa namanya generasi milenial pada suatu saat nanti akan memimpin. Nah, maka inilah yang kita lakukan, menyiapkan iron stocknya. Jadi kalau teman-teman merasa atau kita merasa kesulitan untuk mengubah status quo, misal ya udah kita tunggu aja gitu. Kita tunggu aja tanggal mainnya selesai ya, tanggal main kita ada, baru kita masuk di situ. Maka persiapannya lebih ke diri kita sebagai iron stocknya. Kemudian yang ketujuh adalah pemetaan dan pembangunan sektoral. Jadi bagaimana setiap kawasan itu dia punya potensi masing-masing tadi, dan setiap pembangunan yang dilakukan itu bukan hanya sekedar infrastruktur tapi juga suprastruktur. Bukan hanya memberikan sebuah monumental bangunan, tapi bangunan itu bisa memberikan nilai tambah secara ekonomi. Misal pembangunan Waduk Bendo di Sawu, Kecamatan Sawu gitu. Nilai ekonomi apa ya, atau mungkin nilai sektoral apa selain monumen berdirinya sebuah waduk itu apa yang bisa diberikan. Nah, dalam hal ini kalau kita melihat historinya kan dia bisa menyelesaikan permasalahan pengairan sawah dan seterusnya. Nah, artinya pembangunan seperti itulah ke depan harus mulai dipetakan. Nah, tugasnya siapa? Ya sekali lagi pemuda gitu. Nah, itulah kemudian beberapa contoh ya yang kemudian ingin coba nanti ke depan kita realisasikan bareng-bareng. Karena gini, ide semacam ini itu sebenarnya jangka panjang, dan apa namanya dalam meraihnya pun juga perlu yang namanya kesabaran, perlu yang namanya ketelatenan ya, keuletan pantang menyerah tadi. Jadi memang bukan gerusu-gerusu kayak tadi terus akhirnya cuma sekedar jadi formalitas, tapi benar-benar mengakar ke akar rumput dan akhirnya nanti bisa menjadi besar gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa teman-teman desa ini penting atau daerah ini penting atau UMKM ya? Kalau kita bicara ekonomi secara makro gitu, Pak Sandi Uno kemarin bilang bahwa 90% lebih gitu ya yang mengakomodir namanya penyedia lapangan kerja itu ternyata dari UMKM. Nah, maka UMKM ini kalau kita ejawantahkan siapa? Ya masyarakat menengah ke bawah, orang-orang di bottom of pyramid. Nah, tren-tren yang selanjutnya kalau kita lihat di negara-negara Eropa, negara-negara besar, desa is the future. Jadi desa itu adalah menjadi masa depan.
tentang apa namanya kesegaran udara ya, kesejukan ya, kemudian tentang yang namanya apa namanya kebahagiaan gitu ya, karena hari ini kita merasa sudah jenuh gitu ya dengan kemajuan teknologi, dengan apa namanya disruption yang so many dan so fast, membuat kita itu berada di titik jenuh dan butuh yang namanya refresh gitu. Nah, saya pun juga merasakan gitu. Setiap saya kembali dari saya pulang kampung gitu ya, ketika dulu kuliah bener-bener fresh, segar gitu ya. Itu ya yang saya rasakan. Dan benar kata Prof Renal gitu ya, bahwa desa is desa is the future gitu, adalah masa depan gitu. Nah, sekali lagi teman-teman, apa yang tadi kita sampaikan itu adalah di level konsep ya, atau gagasan atau ide. Nah, mungkin nanti dalam kesempatan selanjutnya kita bisa breakdown lebih detail tentang teknisnya, tapi karena waktu yang sangat terbatas, mungkin cukup itu dulu yang saya sampaikan sebagai sebuah pemantik. Harapannya dari pembicaraan malam hari ini, outcome yang saya pribadi ya, dan mungkin teman-teman pemuda pemanfaat Ponorogo harapkan adalah satu, muncul kesadaran bahwa hari ini kita nggak bisa, untuk Indonesia ini nggak akan bisa terang hanya karena satu obor yang ada di Jakarta, tapi Indonesia ini akan terang dengan lilin-lilin kecil yang menyala di setiap desa-desa. Nah, paradigma itulah yang kemudian ayo mari bareng-bareng kita bangun. Jadi teman-teman yang sarjana, teman-teman yang sekolah ya, merantau keluar daerah, keluar apa namanya kota, itu nggak menjadi masalah harus pulang ke desa sekarang, nggak. Justru tadi membangun desa itu butuh intellectual capability and experience. Jadi silahkan kalian sekarang bersekolah ya, menempuh pendidikan atau bekerja, tapi orientasinya adalah bagaimana kalian balik kampung gitu. Jadi orientasinya bukan sekolah, kuliah itu untuk memperkaya diri ya, masuk BUMN di kota, kemudian cuma sekedar hidup untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, dan kemudian meninggal. Itu seharusnya nggak seperti itu gitu. Karena kata Bu Yamka, kalau hidup sekedar hidup, keradyutan juga hidup gitu. Nah, maka kita sebagai manusia, makhluk yang hewan yang berpikir gitu ya bahasanya, orang yang diberikan akal, ya nggak seharusnya kita seperti itu gitu. Jadi harus ada sekali lagi cita-cita untuk balik kampung. Jadi poin itu yang hari ini, malam ini ingin saya coba narasikan, saya sampaikan ke teman-teman, dan harapannya bisa memberikan sebuah feedback yang baik. Nanti ke depan bareng-bareng kita bisa akomodir dan realisasi ide ini dengan lebih matang kayak gitu. Insya Allah semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator untuk diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Am, materinya sangat luar biasa. Ini saya mendengar materi dari Mas Am serasa berjalan dari masa lalu, mengingat cerita-cerita sejarah yang ada di Ponorogo, kemudian juga meramal bagaimana masa depan Indonesia dengan teknologi yang pertanyaan ya dari teman-teman yang udah masuk di kolom komentar. Ada beberapa ini langsung dijawab atau saya bacakan semuanya aja, nanti dijawab langsung. Monggo, efektifnya gimana? Dua-dua aja dulu ya. Oke, boleh. Jadi gini, ini ada pertanyaan dari Aldi Ekar. Nah, ini pertanyaannya mengenai ekonomi nih. Yang pertama yaitu bagaimana peluang ekonomi atau usaha yang perlu dicoba di musim pandemi. Nah, terus pertanyaan kedua, apakah di masa pandemi Indonesia ini melemah atau melambat ekonomi? Jadi pertanyaannya cukup mengasihkan ya mengenai ekonomi. Ini dari satu orang atau dua orang? Dari satu orang, dari Aldi Ekar ini. Oke. Dijawab dulu apa mau di ini? Ya, dijawab aja dulu. Nanti lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi pertama disclaimer ya, saya bukan seorang ekonom, saya engineer. Bidang keilmuan saya di elektronika, teknologi, kontrol cerdas, rekayasa robotika dan sejenisnya. Jadi saya jawab lewat informasi yang saya dapatkan.
Salah satunya untuk pertanyaan yang pertama, peluang ekonomi di masa pandemi. Kalau kita lihat secara makro ya, ini saya sharing tentang ilmu investasi. Waktu itu saya pernah ikut salah satu seminar kelasnya Elon May. Kalau teman-teman terkenal AM Oh Trade. ya, Elon May. Di situ, Oh ya, saya tahu. Saya tahu. jadi di situ dijelaskan ya, di masa pandemi ini khususnya ada beberapa model bisnis atau mungkin usaha yang di situ dipetakan. Nah, yang pertama itu yang cukup menarik dan akan bertahan itu yang jelas pangan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah food and beverage di bidang cemilan. Nah, jadi kalau yang makanan itu ya beras, makanan pokok ya. Yang kedua itu ya termasuk yang pertama tadi peternakan, pertanian, pokoknya bidang usaha yang menyediakan kebutuhan sehari-hari manusia untuk bisa bertahan hidup. Nah, yang kedua itu cemilan. Jadi kalau teman-teman ini sharing kalau misal beli saham ya. Jadi selain yang pertama tadi di bidang food, yang kedua itu beli saham yang di bidang cemilan gitu ya, kayak consumer good kayak ICBP ya, kemudian INDF, Mayora, hal kayak bidangnya seperti itulah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu adalah jaringan atau di bidang telekomunikasi. Entah itu dari sisi pulsa ya, atau mungkin paketan dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Kalau mungkin secara teknologi ya Zoom ya, Instagram. Kalau kita bicara makro ya, kemudian Google Meet itu yang hari ini sangat laku ya. Kita tahu Zoom dalam masa pandemi ini justru malah income-nya dia meningkat begitu pesat gitu. Nah, kalau sahamnya apa berarti? Ya Telkom kayak gitu-gitulah. Ini sedikit sharing investasi. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya bidang kaitannya sama energi ya, energi. Karena mau nggak mau kita tetap butuh energi. Ya katakanlah di bidang penyedia sumber daya energi. Misal kayak listrik ya, kemudian yang lainnya. Nah, nanti mungkin secara detail akan coba saya post aja ya apa materinya. Cuman itu bidang yang hari ini laku ya. Kemudian yang keempat itu perbankan. Karena perbankan itu istilahnya pondasinya ekonomi. Kalau dalam sistem yang hari ini kita pakai, artinya setiap orang itu butuh pengelolaan keuangan lewat bank. Selain bank juga ada namanya fintech, Dana, GoPay, OVO dan sebagainya. Nah, kemudian kalau yang kira-kira sedikit banyak nggak laku gitu ya. Kalau tadi yang bicara paling laku, pertama dari sisi transportasi. Kemudian entah itu darat, laut, udara, banyak yang turun gitu hari ini. Kemudian properti ya, termasuk properti itu sekarang lagi loyo karena siapa yang mau beli rumah gitu ya. Semua orang mikir gimana bisa makan besok gitu. Nah, itu kalau secara makro ya, kalau kita bicara tentang ekonomi di masa pandemi apa yang bakal laku. Nah, cuman sekali lagi kalau kita bicara di level masyarakat di sekitar kita, tentu yang laku apa? Ya tadi makanan sehari-hari. Entah itu berupa beras, kemudian yang lainnya gitu. Nah, kemudian yang kedua, apakah ekonomi melemah atau meningkat? Ini mungkin saya tidak berkapasitas untuk menjawab ya. Jadi saya tidak berani untuk menyampaikan. Mungkin bisa pertanyaan yang lain. Oke, siap. Jadi kalau bisa disimpulkan sebenarnya peluang yang paling besar itu sebenarnya pada bidang konsumer ya, Mas ya. Entah kita Consumer itu good. entah investasi di bidang saham mengenai konsumer ataupun kita bercocok tanam di sawah, kan itu juga Di sangat sawah. peluang yang sangat besar. Nah, itu tidak terdampak sama sekali. Jadi petani-petani Nah, kita iya. di desa, di lingkungan itu mau pandemi di kota seperti apa, kita kebutuhan pangan itu ada. Bahkan jangankan Nah, pangan ya, benar. lauk pauk semua juga Iya. tersedia, sayur ya. Kita butuh ikan tinggal mancing gitu ya. Kita butuh
apa namanya daging tinggal nyembelih ayam yang di belakang gitu ya, agak pengen mewah dikit bikin syukuran kambingnya dipotong gitu kan. Jadi ya itu tadi yang saya bilang bahwa desa is the future, bahwa desa itu adalah masa depan. Konsep-konsep sepertilah yang kemudian nanti akan laku. Terus saya ingin menambahkan gini, ini bukan hanya pandemi ya, tapi masa depan. Jadi hal yang juga akan laku itu 3 kalau versi saya yang saya pelajari. Pertama itu ya pangan tadi, kemudian yang kedua itu di bidang jaringan, yang ketiga itu energi. Jadi kurang lebih kalau teman-teman mau bisnis terus sustainable, dari sisi sustainable-nya bagus, kemudian dari kebutuhan demand di masa depan itu bagus, ambil 3 sektor ini. Pertama, kenapa pangan? Karena pangan itu tidak akan terdampak. Bahkan kalau kita melihat statistik di dunia ya, banyak kemudian orang-orang di Jepang, orang-orang di negara-negara maju itu dia bikin riset makanan yang sedemikian kecilnya itu bisa mengenyangkan. Bikin semacam kapsul yang kecil dimakan, kemudian bisa bikin kita kenyang gitu. Kenapa? Karena mereka nggak punya lahan. Kemudian mereka bikin apa namanya hidroponik, tanaman inovasi di bidang menanam di perkotaan dengan lahan sempit. Itu kan bentuk daripada bahwa kebutuhan pangan itu nggak bisa dihilangkan gitu. Nah, yang kedua itu jaringan. Nah, kalau kita bicara yang namanya tadi semua teknologi ya, drone ya. Kalau teman-teman lihat di Amerika, Amazon itu dia ngirim paketnya itu pakai drone. Ya, walaupun masih dalam tahap pengujian. Jadi, kalau hari ini misal kita rapat BEM. Dulu kan ceritanya kalau kita mau makan itu kan rapatnya dihentikan, kemudian kita datang ke di Surabaya itu ke Tombolue ya, atau ke Makyem gitu ya, atau ke agak elit sedikit di Mulyasari, itu ada beberapa outlet gitu. Tapi sekarang kita cukup pesan lewat GoFood, cukup pesan lewat GrabFood. Jadi efisiensi waktu itu bisa dipotong gitu. Nah, tapi ke depan ternyata dirasa GoFood itu masih lama. Kenapa? Karena macet dan sebagainya. Maka negara-negara maju itu bikin riset bagaimana bisa diantar lewat udara. Nah, salah satu banyak tugas akhir teman saya di kampus itu juga bidangnya drone, mendaratkan drone secara otomatis gitu ya, dengan ngitung nilai jarak dan seterusnya. Nah, artinya apa? Semua teknologi itu termasuk Tesla, dia bikin autonomous vehicle itu nggak akan bisa berjalan tanpa yang namanya jaringan. Bahkan 4G ya itu nggak mampu mengakomodir dari sisi kecepatan ya, itu nggak bisa. Nah, makanya kenapa kemarin Huawei itu sempat ricuh gitu ya sama Amerika, karena Amerika paham betul gitu untuk bisa menggerakkan AI itu butuh jaringan gitu. Nah, China sudah selangkah lebih di depan dengan Huawei gitu ya, dengan teknologi 5G-nya. Dia punya paten dari setiap penggunaan itu. Maka itulah yang sebenarnya waktu itu kalau kita melihat konfliknya itu bukan semata-mata perang dagang gitu. Bukan semata-mata karena perang produk, teknologi 5G yang dimiliki Huawei itu. Nah, yang terakhir ini energi ini, kalau kita lihat, kita melihat statistik tahun 2040-50 itu energi fosil itu bakal habis. Nah, otomatis kita akan berinovasi ya ke energi-energi yang lain. Nah, dalam hal ini mobil listrik, katakanlah, kenapa mobil listrik sekarang belum terrealisasi? Salah satu permasalahannya ada di energinya, riset baterainya itu belum selesai gitu. Nah, artinya seseorang yang nanti bisa investasi di situ atau bisa riset di bidang itu dan kemudian memegang patennya, maka dia lah yang akan menguasai pasar gitu. Ambil contoh waktu itu kita bicara alkemi gitu ya. Waktu itu di tahun sebelum berlian itu dikatakan simbol cinta ya, orang-orang di Eropa itu yang mengetahui market masa depan, dia ngumpulin tuh batuan-batuan, kemudian dia bikin alkemi, dia simbolkan bahwa berlian itu simbol cinta gitu ya, kemudian dijual laku, dia menang menguasai pasar. Jadi itu mungkin sedikit tambahan gitu ya kalau teman-teman mau nanti usaha atau mungkin investasi dan sebagainya. Oke, mantap sekali. Sangat luar biasa lah ini ya. Jawabannya sangat lengkap pokoknya. Ini Mas, ada pertanyaan yang kedua. Ini dari saudara Muhammad Sidik 667. Cara bebaskan utang dan Cina dari Indonesia. Ini mungkin lebih kepada ini bukan membangun daerah, ini membangun bangsa ini. Iya. Mungkin ini monggo.
bisa di skip aja Jawab dulu ya. ya karena keluar dari konteks kita. Oh, boleh. Ini ada Atau mungkin pertanyaan saya singgung selanjutnya aja sedikit ya Mas aja. ya. Mungkin kasih sedikit view aja Mas. Sedikit view. Jadi Sidik ini saya lupa ya akun Instagramnya apa. Cuma kalau nggak salah ini kawan saya dari Lok Sumawe, Politeknik Negeri Lok Sumawe. Halo Sidik. Iya. Jadi cukup Oke. kritis ya orang ini. Nah kalau kita bicara tadi ya bebaskan utang dan Cina ini kita bicaranya levelnya nasional dan kita bicaranya ekonomi makro kaitan dengan kebijakan. Nah itu kalau misal mau dibahas itu cukup panjang berkaitan tadi dengan kebijakan. Artinya gini, kalau kita misal kita ngomong utang ya, saya sedikit cerita. Nah ini mungkin pemikiran yang cukup radikal yang saya dapatkan juga. Salah satu solusinya gini, misal ini dari salah satu tokoh yang mungkin teman-teman juga kenal ya, yang saat ini sedang viral. Ketika saya jadi presiden, 2 kebijakan yang saya tekan. 1, setiap orang Indonesia yang punya duit kemudian ngirim ke luar negeri tanpa adanya underlying, dia dihukum mati. Yang kedua, bunga di bank itu 0%. Nah, artinya apa? Ketika kebijakan itu diteken, otomatis orang itu nggak bisa ngirim duit ke luar negeri. Nggak boleh tanpa adanya underlying. Dia simpen di bank juga sia-sia karena nggak ada bunganya. Bunganya 0%, otomatis dia akan tarik duitnya dari bank, dia cari UMKM, dia cari pelaku usaha, tanamkin duitnya ke situ. Ayo, nah akhirnya dari situ ekonomi bergerak. Permodalan bisa kita dapatkan tanpa harus utang dari luar. Tapi itu kan kalau kita bicara soal ekonomi, kita bicara tentang kebijakan, ada unsur politik yang memang harus dan mau nggak mau hari ini menjadi salah satu pertimbangan. Nah, faktor politik itu yang bukan kapasitas saya untuk bisa menjawab, tapi paling tidak gambarannya seperti itu. Oke, siap. Lanjut ya Mas ya. Monggo. Ini ada pertanyaan dari Mutiara Ayu Wulandari. Gimana caranya agar desa itu bisa mengikuti kemajuan kehidupan modern tanpa menghilangkan identitas dan kearifan dari desa itu sendiri? Jadi kalau versi saya tuh gini, pertama kita punya 2 opsi. 1, kita cukup radikal untuk menyuarakan apa yang kita pikir hari ini benar dan tidak dilakukan oleh pemerintah hari ini atau tidak dilakukan oleh pemangku kebijakan hari ini. Atau yang kedua, kalau kita merasa kita nggak mampu untuk meneriakan itu dan kita tidak cukup kuat ya secara politik dan seterusnya, ya menunggu tanggal mainnya gitu bahasanya. Nah kalau saya pribadi, karena memang posisi saya sekarang masih dalam tahap di luar kota dan frasa membangun daerah ini saya ejawantahkan dalam bentuk membangun kecerdasan dan SDM strategis dan kepemudaan, maka saya menunggu yang kedua. Saya menunggu timingnya. Saya memilih untuk kemudian lewat SDM strategis ini memberikan pencerdasan kepada iron stock-nya. Jadi kalau kita bicara generasi muda itu dia adalah iron stock, yakni orang-orang yang nanti kedepannya akan menggantikan orang yang sekarang hari ini memegang estafet kepemimpinan, baik itu di level politik pemerintahan, baik dari sisi ekonomi atau yang lainnya. Nah, ketika tadi ya kita bicara ada namanya bonus, kemudian banyak secara kuantitas orang itu orang muda itu hadir nanti tahun 2040-an, 2030-an. Tapi kalau nggak disiapkan ya sama saja gitu. Kalau budaya dalam tanda kutip misal katakanlah itu suap menyuap gitu ya, money politics dan seterusnya itu masih sangat kental ya, walaupun generasi berganti ya akan tetap budayanya sama gitu. Nah kalau saya pribadi bagaimana cara mengubahnya adalah lebih ke arah iron stock tadi. Nah bagaimana caranya untuk tidak menghilangkan kearifan lokal? Justru ini sebenarnya fokus daripada penyiapan iron stock ini adalah menghidupkan kearifan lokal. Karena kalau kita bicara hari ini ya teman-teman, yang saya lihat dan amati anak-anak muda itu kreatifnya luar biasa ya. Main kalau di Twitter itu banyak sekali berseliweran ya. Video-video TikTok gitu ya yang bales-balesan lagu itu ya. Saya kreativitasnya itu tanpa batas gitu. Maksudnya mereka itu berani untuk berkreasi, berinovasi ya. Kemudian banyak informasi dari luar yang mereka dapetin. Kemudian ilmu-ilmu baru tentang budaya-budaya barat, budaya dari Eropa dan seterusnya. Tapi
Satu hal yang dilupakan oleh generasi muda itu adalah bagaimana dia mengakar secara karakter dan budaya dan ideologis ke sisi grassroots yang harusnya mereka miliki gitu. Nah, salah satu fokus gerakan pemuda daerah, putra daerah membangun ini adalah bagaimana nilai itu justru bisa diangkat gitu, disosialisasikan gitu. Jadi fokus geraknya malah bukan lagi top down tapi dari bottom up, dari nilai yang ada itu kita angkat gitu. Bukan kemudian kita bikin strategi untuk menghidupkan nilai, tapi justru dengan nilai inilah. Jadi nilai ini bukan menjadi objek tapi subjek daripada perubahan. Kurang lebih seperti itu. Oke, mantap sekali. Pokoknya mau nggak mau kita harus mempersiapkan dengan matang ya Mas ya. Apapun rencana kita, mau melawan arus atau kita menyiapkan diri sendiri sehingga nanti ketika kita ditunjuk kita itu udah siap, gitu ya Mas ya. Betul. Oke, ini ada pertanyaan terakhir ya Mas ya, karena udah jam 9 lebih, mungkin bisa disambung di sesi selanjutnya. Ini ada pertanyaan terakhir dari Mas Aldi Ekar ini. Sangat luar biasa ini antusiasmenya. Mas Aldi Ekar, Mas Am, curhat nih, katanya mahasiswa itu perlu untuk pembangunan desa. Tapi setiap mahasiswa kritis di desa untuk mengungkap kejanggalan desanya itu pelit data. Bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa, khususnya Ponorogo ini masih banyak di desa yang pelit untuk ekspos data, misal data pembangunan, data desa. Nah, gimana? Menjawab pertanyaan di bawahnya ya, yang Mas Roy. Jadi Mas Aldi ini teman saya MTS, ya, satu kelas. Nah, Mas Roy ini dari Nusa Tenggara Timur, dari Kupang. Jadi salah satu kawan dari FKMPI. Nah, saya coba jawab. Yang pertama, ini kalau pertanyaan Mas Aldi ini saya pikir lebih mengarah ke public speaking ya. Dalam artian bagaimana argumentasi kita diterima apa enggak itu sebenarnya tergantung yang ngomong gitu kadang-kala. Yang ngomong ini maksudnya dalam arti dia punya kekuatan secara politik gitu ya, maupun secara narasi dan gebrakan gitu. Artinya saya merasakan betul gitu ya ketika di politik kampus khususnya itu yang ketika nggak didengar gitu ya, itu sebenarnya alasannya satu, kurang bengok, kurang getak ngono bahasanya. Jadi selama kita berani tinggal milih gitu, kita milih berani bengok, berani getak, atau yang kedua kita berani bernarasi gitu. Ya tinggal dua itu aja, karena mungkin lebih cenderung ke yang kedua, bernarasi gitu. Dalam artian satu, ada namanya Undang-Undang Informasi Keterbukaan Publik, keterbukaan informasi publik, itu ada namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, satu. Kemudian yang kedua adalah tujuan kita. Kadangkala itu kita nggak diberikan karena tujuannya nggak jelas itu dalam artian pemerintah desa mungkin berpikir ikin apa sih arek cilik iki kok sok-sokan minta data dan sebagainya, mau buat apa? Maksudnya bukan mereka nggak percaya, tapi mereka bukan nggak percaya memberikan data dalam arti takut bocor dan sebagainya, tapi lebih kayak mereka itu kurang ketahui data, kamu mau ngapain gitu. Nah, jadi kadang itu sisi penjelasan yang jadi pertama ada undang-undangnya, yang kedua kita sampaikan tujuannya, kemudian outcome yang diharapkan itu apa dari informasi yang kita dapetin. Nah, kalau saya sejauh ini aksesnya lewat BPS karena memang itu terbuka dan kita bisa akses dari manapun. Sempat kemarin mau sowan secara langsung ke BPS, ke desa dan beberapa pemerintahan daerah itu. Cuman saya pikir ya data dari BPS ini udah untuk saat ini cukup gitu. Untuk saat ini cukup sembari saya membangun narasi, baru nanti ketika narasi ini udah cukup matang dan saya berani getak gitu ya bahasanya, punya dasar yang kuat, baru saya datang ke desa. Insya Allah dengan dasar yang kuat mereka juga akan bakal ngasih kok. Kalau nggak ngasih ya getak lebih kenceng aja kayak gitu. Nah, yang kedua, bagaimana pendapat Mas Aam soal pembangunan desa menggunakan dana desa? Nah, justru dana desa ini memang difungsikan tujuannya untuk membangun desa. Dalam arti otonomi daerah yang kemudian kita pelajari mungkin beberapa tahun yang lalu, hari ini dari tahun ke tahun dia semakin berkembang. Semakin berkembangnya apa?
otonomi daerah bukan hanya didefinisikan sebagai bentuk administrasi, tapi juga dalam bentuk pengelolaan. Jadi setiap kepala daerah dituntut dan didorong untuk kemudian bisa berinovasi, bisa bikin ide-ide gagasan baru yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk kepentingan daerahnya. Sehingga dari pembangunan daerah di setiap desa ya atau daerah di Indonesia itu bisa menyongsong ekonomi nasional secara makro. Nah, makanya secara moral didukung oleh pemerintah pusat, secara administrasi ada otonomi. Nah, secara finance didorong dengan namanya dana desa. Dana desa itu tahun ini mungkin 700, 800 sampai 1 M ya. Diproyeksikan tahun 2021 itu bisa sampai 1,5 M. Nah, cuman permasalahannya gini, yang saya amati ya, khususnya di desa saya sendiri, dana desa ini yang sekian ratus jumlahnya setiap tahun itu untuk pembangunan infrastruktur. Nah, belum ke arah pembangunan suprastruktur. Nah, dalam artian kita sebagai pemuda yang ngerti ya tentang namanya suprastruktur, udah harusnya mengarah ke sana. Jadi gini, suprastruktur itu maksudnya uang itu jangan gini, kalau kita bicara investasi itu kan kayak gini ya. Kalau kita beli mobil itu kan berarti kita beli likuiditas gitu. Nah, kalau kita beli aset itu beli apa? Beli rumah yang nanti bisa dikontrakkan kayak gitu. Nah, gambaran yang saya tangkap hari ini itu cenderung uang itu dihabiskan, ya kalau kita bicara investasi itu dihabiskan dalam satu waktu. Artinya setelahnya itu nggak ada return. Nah, ke depan harusnya dana desa itu bukan hanya untuk infrastruktur, tapi juga ada suprastruktur. Karena saya merasakan sendiri di desa saya itu sangat timpang. Artinya jumlah investasi yang diberikan untuk infrastruktur sama SDM itu sangat timpang nominalnya. Padahal investasi yang paling besar itu adalah investasi SDM. Contohnya siapa? Contohnya Singapura. Singapura itu nggak punya apa-apa gitu kan, nggak punya sumber daya alam, nggak punya sumber daya, katakanlah mereka air pun harus impor gitu kan. Kemudian Swiss, dia penghasil coklat terbaik, pengekspor coklat terbesar di dunia gitu. Tapi dia nggak punya lahan coklat gitu. Kemudian Swiss, dia kalau teman-teman yang suka daki gunung, dia punya pisau yang paling bagus di dunia, Victorinox gitu ya. Tapi dia nggak punya Krakatau Steel di sana, tapi dia bisa maju gitu. Nah, kenapa? Ya karena SDM-nya bagus gitu. Nah, maksudnya kalau kita dalam satu waktu membangun infrastruktur tanpa adanya SDM, ya udah itu akan mangkrak gitu ya, terlepas ada kebermanfaatan yang kemudian nanti bisa timbul, tapi dengan membangun SDM ini maka akan ada nilai guna yang lebih tinggi daripada sekedar membangun infrastruktur. Jadi mungkin itu ya terkait dengan pendapat pembangunan desa memang harus, apalagi BUMDes. BUMDes saya merasakan betul. BUMDes itu hari ini kalau ya ini mungkin studi kasus di beberapa, saya nggak memukul rata gitu, tapi yang beberapa desa yang saya temui cuma sekedar untuk formalitas gitu. Jadi pemerintahnya itu berpikir, ini dapat duit banyak diapain ya? Wadah, bikin ini. Yang penting ada notanya bahwa uang itu tersalurkan, biar di akhir tahun itu nggak ada surplus. Karena kalau ada surplus itu secara birokrasi itu uang akan dipangkas. Saya merasakan di BEM. Jadi di BEM itu saya mikir gimana duit itu bisa habis kayak gitu kan, biar nggak ada surplus, biar nanti ke depan angkanya bisa dinaikkan gitu. Nah hari ini pemerintah desa ya khususnya mikir gimana caranya biar nggak surplus. Ya udah pokoknya dihabisin gitu, biar ada notanya, ada pertanggungjawabannya, selesai gitu. Nah tapi inovasi tentang ya SDM, suprastruktur, pemberdayaan ekonomi itu belum banyak gitu. Walaupun sekarang udah mulai sadar gitu ya di beberapa daerah. Nah maka di Ponorogo ayo bareng-bareng dibikinlah yang kayak gitu. Ya. Mantap sekali pokoknya Mas ya. Pokoknya kita itu sebagai mahasiswa jangan pernah diam lah ya. Entah kita itu mengawasi pemerintah desa ataupun kita itu merencanakan ke depan kira-kira itu ketika kita dipilih kemungkinan menjadi pejabat di desa, kita itu ketika membangun jangan sampai uangnya itu hanya untuk program-program yang istilahnya hanya untuk konsumtif aja ya Mas ya, bukan untuk pemikiran ke depan itu mau untuk apa gitu ya Mas ya. Benar. Oke, siap. Terima kasih ya Mas Am. Ini sama-sama. Malam ini kita sudah berdiskusi banyak sekali mengenai Indonesia, mengenai Ponorogo, mengenai kepemimpinan, mengenai pemuda. Pokoknya kami dari
Pemuda Bermanfaat Ponorogo sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sharingnya. Sebelum saya tutup, mungkin saya akan sedikit membacakan notulensi aja ya Mas ya, Boleh, sedikit boleh. Monggo, monggo. sebagai pengingat pada teman-teman. Tadi Mas Aam menjelaskan mengenai kondisi saat ini di Indonesia itu terjadi volatilitas yang sangat tinggi, asistensi atau ketidakpastian, dan juga kompleksitas yang sangat tinggi, di mana dampak negara lain terhadap negara Indonesia itu sangat besar. Oleh karena itu kita harus beradaptasi dengan cepat, sehingga kita menghadapinya dengan baik, atau kita akan terbawa arus. Kemudian Mas Am juga memiliki pengalaman yang sangat luar biasa, yaitu pengalaman ketika bekerja itu beliau bisa menciptakan robot. Kemudian ternyata di sisi lain ada sesuatu, yaitu salah satu karyawan ada yang di PHK. Nah, ini jangan sampai kita itu terjebak dalam kondisi seperti ini, sehingga mau nggak mau kita itu harus belajar dan terus belajar ya Mas, biar kita itu tidak akan dikalahkan oleh sebuah teknologi, gitu ya Mas ya. Benar, benar. Terus kemudian mengenai sumber atau data itu saat ini adalah is the new oil, karena data di masa ini adalah segalanya. Kemudian mengenai sharing ekonomi seperti Pak Nadiem dengan Gojeknya, Tesla, SpaceX dan lain sebagainya. Kemudian mengenai kepemimpinan, di mana UUD itu mendukung kita untuk berkembang, bukan untuk kapitalis. Nah, dan ini adalah yang harus kita perjuangkan. Kemudian mengenai kepemimpinan adalah pengaruh, bagaimana karakteristik pemimpin. Mereka harus memiliki tanggung jawab, optimisme, dan tidak hanya memikirkan tentang kepengurusannya sendiri, tetapi juga bagaimana ke depannya. Pemimpin harus memiliki sikap pantang menyerah dan tidak pernah putus asa. Kemudian mengenai putra daerah membangun, beliau mengajak kepada seluruh mahasiswa dari Ponorogo untuk mengerahkan seluruh potensi kita dengan tujuan untuk mengembangkan potensi di Ponorogo. Karena belum adanya perkumpulan mengenai hal tersebut, Mas Am mengajak untuk kita agar bisa bersama membangun Ponorogo. Kemudian beberapa hal yang bisa kita kembangkan di Ponorogo, yaitu mengenai sektor-sektor nilai budaya dan sejarah, terus kemudian potensi platform penyedia jual beli tiket pertunjukan reok di Ponorogo, apalagi didukung dengan pertunjukan tiap bulan ya Mas ya. Sekarang di tiap desa kan udah ada kebijakan pertunjukan reok. Terus kemudian selanjutnya yaitu kita sebagai pemuda harus menyiapkan semuanya agar ketika kita diberi kesempatan untuk menggantikan pemerintah yang saat ini, kita sudah siap, sehingga bisa meningkatkan daya saing daerah. Pemerintah juga bisa melayani kita dengan kemudahan, efisien, dan kenyamanan, sehingga Indonesia akan terang benderang di masa mendatang, bukan karena satu obor yang ada di kota, tapi karena lilin-lilin kecil yang menyala di desa-desa. Begitu ya Mas ya? Betul, betul. Sebagai penutup, Mas Am silahkan menyampaikan kata-kata yang bisa membuat kita tidak berhenti untuk bersemangat terus membangun Ponorogo. Monggo Mas Am. Jadi kita sebagai pemuda khususnya, kemudian sebagai manusia Indonesia, kita hidup di Indonesia, kita menghirup udaranya Indonesia, kita memijak buminya Indonesia, kemudian minum airnya Indonesia. Di Indonesia kita terbagi dalam setiap level-level perkumpulan yang terkecil, salah satunya desa atau daerah. Maka sudah selayaknya sebagai manusia kita bisa atas bumi yang kita pijak, air yang kita minum, udara yang kita hirup terhadap di sekitar kita. Nah,
Indonesia ini akan ke depan bisa maju bukan lagi dengan pola kepemimpinan yang terpusat, tapi dengan apa namanya menyalanya lilin-lilin dari daerah. Jadi sarjana-sarjana yang pinter ya, para pengusaha-pengusaha besar, kemudian pemain-pemain besar, kemudian profesional, para orang-orang yang di bidang riset itu harapannya ke depan bisa kemudian membangun daerahnya. Karena sebenarnya membangun Indonesia itu sederhana, menguatkan sendi terkecil dari bagian daripada Indonesia, yakni daerah atau desa itu sendiri. Maka ayo bareng-bareng ke depan kita, khususnya ya buat teman-teman dulur-dulurku Ponorogo, ayo bangun Ponorogo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk kata-kata penutup ini dari pemuda bermanfaat Ponorogo, yaitu tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan. Terima kasih, selamat malam kepada teman-teman.